yang lebih baik nanti. Baik, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita masih bisa belajar walaupun masih dengan cara daring ya atau dalam jaringan. Kita hari ini bisa belajar menggunakan media Google Meet. Ya mungkin nggak semua orang bisa seberuntung kita. Ya, mungkin ada teman-teman kita yang jauh dari jangkauan, ya, sehingga nggak bisa belajar seperti kita. Ya. Ini saja yang baru bergabung dengan kita baru ada 16 orang ya, termasuk saya. Ya, ini ada 17 orang termasuk saya. Artinya banyak teman-teman kita yang belum bisa bergabung di sini. Ya, kita berharap semoga segera bisa bergabung. Kalaupun tidak nanti mungkin yang jaringannya benar-benar susah, nanti insya Allah pembelajaran ini Bapak upload di YouTube sehingga bisa disaksikan oleh teman-teman yang susah jaringannya ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin sedikit mengingatkan pada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan ya, jaga kesehatan kita, jaga terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan keluar rumah kalau nggak penting banget. Ya ini salah satu tujuan kalian nggak sekolah luring, yaitu agar kalian tidak kemana-mana ya. Ini yang saya sedih kadang-kadang sekolahnya daring, tapi anak-anaknya pada pergi ke pasar ya, main ke sana ke sini tanpa pakai masker lagi kan. Nah itu kan tidak sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah khususnya untuk kita sebagai peserta didik dengan belajar daring, yaitu dengan tujuan untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19. Oke anak-anak sekalian, hari ini sebelum kita masuk ke pembelajarannya lebih lanjut, baik ya, mohon maaf tadi sedikit ada gangguan. Anak-anak sekalian, jaga kesehatan dengan menerapkan 5M. Jangan keluar rumah kalau nggak penting banget. Kalau misalkan harus keluar, pakai masker, jangan berkerumun ya, menjaga jarak. Ya. Kemudian yang paling penting jaga imun dengan perbanyak olahraga di rumah, kemudian makan makanan yang bergizi ya, makan cukup, sehingga dengan begitu imun kita akan menjadi lebih baik lagi. Baik, hari ini pelajaran IPS. Namun sebelum ke pelajaran IPS, saya ingin sedikit kita mengulik atau membahas mengenai suatu masalah yang sampai sekarang belum ada titik temu penyelesaiannya di negara kita, yaitu korupsi. Ya, korupsi. Apa itu korupsi? Ya, kenapa kok itu menjadi masalah yang sangat besar? Jadi kalau menurut pandangan saya di negara kita ini sulit maju karena memang korupsi ini seolah-olah menjadi bagian dari budaya ya, seolah-olah menjadi bagian dari budaya. Bahkan bukan hanya pejabat saja yang melakukan tindak pidana korupsi, tindakan korupsi ya. Yang melakukan tindakan korupsi bukan hanya pejabat saja, tetapi dari siswa itu sudah banyak yang belajar korupsi. Ya, contohnya apa? Contoh nih, kalau dikasih uang ibunya, saya ketemu beberapa siswa ketika mau iuran di kelas gitu kan, atau mau iuran di sekolah, kegiatan tertentu, sama orang tuanya sudah dikasih uang, tetapi tidak sampai ke sekolah. Atau misalkan iurannya 5.000, ngomong sama orang tuanya itu 10.000. Nah itu merupakan bentuk korupsi walaupun skalanya masih kecil, 5.000, 10.000 ya. Nah itulah yang membuat negara kita saat ini kurang maju, sampai saat ini sulit untuk mengalami kemajuan. Karena apa?
banyak dana-dana negara yang dikorupsi, yang disalahgunakan, yang diselewengkan, bukan hanya dana tetapi juga kekuasaan yang diselewengkan untuk keuntungan kelompok tertentu atau keuntungan pribadi, ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin ke pelajaran IPS sedikit ya, ingin menayangkan video tentang apa itu korupsi ya, sehingga nanti harapan saya kita tidak mencontoh perilaku-perilaku korupsi ini yang membuat bangsa kita menjadi semakin terpuruk. Menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian Bisa korupsi. bisa dilihat apa yang saya share? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa ya. Bisa, Ada Pak. suaranya? Ada suaranya nggak? Ada. Oke, sebentar. Bahkan Semangat pagi! Pengertian bentuk-bentuk contoh kasus dan penyebab korupsi. Pak, suaranya kecil banget, Pak. Ini di tempat saya sudah full suaranya udah 100%. Coba di Secara HP-nya harfiah, dibesarkan. Korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya, Nah, ini salah satu pakar mengatakan korupsi merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi jabatannya dalam negara di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Ya. korupsi sudah sangat meresahkan. Maka banyak lembaga-lembaga anti korupsi didirikan. Salah satu dari lembaga ini juga mengemukakan pengertian korupsi, yaitu secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti, yaitu Ya, korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ya. sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. Nah, ini ada 7 bentuk tindak pidana korupsi ya. Tipikor ini tindak pidana korupsi. Yang pertama penyalahgunaan wewenang ya sehingga merugikan keuangan negara. Suap menyuap ini bukan menyuap makanan ya. Suap ini contohnya kalau kalian misalkan RT-nya pengen dapat pembangunan jalan, kalian bayar misalkan 5 juta kepada Pak Lurah tak kasih uang 5 juta, tapi pembangunan jalan tolong dilaksanakan di RT saya, itu namanya suap. Ya. Kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, itu termasuk korupsi ya, perbuatan curang, ya, lalu benturan kepentingan dengan pengadaan dan gratifikasi. Pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Terakhir adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain sebagainya. Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi, agar Anda dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar. Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contohnya, dapatkah Anda Itu tadi bentuk definisi korupsi dan bentuk-bentuk ya. Ada 7 bentuk tindak pidana korupsi. Nah, ini harapan Bapak tadi yang sedikit tadi sebagai pengantar pembelajaran kita. Semoga anak-anakku sekalian ya tidak menjadi insan-insan yang korup ya. Korup dalam hal melakukan 7 tindakan tersebut ya, yang termasuk dalam tindakan korupsi. Baik sekarang ketika masih menjadi siswa, ataupun nanti ketika kalian sudah menjadi pejabat negara misalkan, mungkin suatu saat salah satu dari kalian ada yang menjadi menteri pendidikan ya, ada yang menjadi menteri PU, menteri pertanian, ataupun ada yang menjadi gubernur atau bupati atau kepala dinas dan lain sebagainya ya. Jadi harapan Bapak tidak ada nanti siswa-siswa Bapak khususnya kelas 9 SMP Negeri 8 Suci kelak menjadi orang-orang yang korup, karena dari segi agama korupsi itu salah, dari segi hukum juga salah, dan juga dari segi norma-norma dalam masyarakat itu juga salah. Jadi mari jadikan korupsi ini bukan menjadi bagian dari budaya kita. Baik, semoga itu tadi bermanfaat anak-anak sekalian ya. Lanjut, ya, Pak. Kita akan mulai masuk ke materi IPS kita. Ya, sebentar saya share. Boleh dibuka buku paketnya ya. Sebentar. Baik, kemarin kita sudah belajar mengenai benua Eropa dan juga benua Afrika ya.
Hari ini kita akan belajar mengenai benua Australia. Kalian bisa dibuka di buku halaman 18. Bisa dilihat share screen saya? Bisa, Pak. Coba. Coba. Ya. Benua Australia yang akan kita pelajari hari ini mungkin nggak terlalu banyak, satu saja materinya tentang benua Australia. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang benua Australia? Ya, mungkin kalian tahu tentang suku Aborigin, di mana senjata andalannya adalah bumerang. Ya, mungkin kalian pernah dengar kanguru. Ya, kanguru hewan yang berkantung, mempunyai kantong di perutnya untuk menyimpan anaknya. Ya, lalu mungkin kalian tahu tentang gedung Opera House. Ya, nah itu hal-hal tersebut merupakan ciri dari benua Australia. Atau mungkin dulu kalian pernah tenar ada hewan namanya Tasmania, ya. Tasmania itu ada bonekanya dulu sempat tenar tuh, Tasmania. Nah, itu juga bagian dari benua Australia. Nah, benua Australia ini terletak di sebelah selatan negara kita, ya. Kalau kita dari Sumatera itu tepatnya di sebelah tenggaranya sebenarnya. Sebelah selatan negara kita yang merupakan benua yang unik karena walaupun terletak di sebelah selatan Asia, tetapi penduduknya sebagian besar adalah ras Kaukasoid atau banyak berasal dari uh, penduduk Eropa. Jadi ini ceritanya benua Australia itu dulu adalah tempat untuk pembuangan kasus-kasus kejahatan perang. Ya, ada kejahatan perang atau kejahatan yang sudah sangat berbahaya, ya, sangat membahayakan negara, maka dibuang ke Australia orang-orang dari Eropa dulu. Jadi di situ adalah dulu tempatnya orang buangan dari penduduk penduduk Eropa, ya. Nah, ini secara astronomis Australia itu terletak di antara 113 bujur timur sampai dengan 115 bujur timur. Jadi semuanya berada di bumi bagian timur ya. Lalu 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Jadi semuanya di bumi bagian selatan ya. Ini berarti bahwasanya di Australia sebagian wilayahnya memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara ya, sebagian wilayahnya beriklim subtropis ya, dan beriklim sedang ya. Nah, ini mengenai perbatasan. Perbatasan lebih enak kalau kita sambil lihat peta ya. Nah, ini ya, ini benua Australia. Coba saya carikan nanti dulu. Loh. Pak Gurune metu toh. Angel. Piye lagi? Sinyal Kayaknya sinyalnya deh. sinyalnya angel paling. Sabar.
Ya, ya. 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 Gurune ndi, Boy? Rinio ya. Apa? Aku duwe sesuatu. Telek, telek. Luwe lho, Cak. Gil, Aku Gil. lagi Gil. Berisik lagi ngerjain PKN. Nyi, 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 nyi. Ya. si Dodo sih jane. Lid, ayo mabar, Lid. Lid. Kamu bos, kamu bos. Alah, bacot Baiwan, Baiwan. Kamu bos. Los toh. Aku udah meeting. Pangkatmu apa? Aku ramain gamemu. Fuck lah. Gamemu game elek. Mati suri. Kiki direkam lo, Cah. Cah ngomongnya game lo. Habis be, aku bisa aja deh. Bagus. You English, you English. Mohon maaf anak-anak, tadi jaringan saya terputus, jadi baru bisa masuk lagi. Sebentar ya. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Saya. Nah, ini saya sudah share screen mengenai peta negara Australia ya. Peta negara Australia. Bisa dilihat ya? Bisa. Nah, ini Indonesia, yang ini Indonesia ya. Kita di sekitaran sini. Ini peta Indonesia dan ini Australia. Artinya apa? Letaknya di sebelah selatan kita ya. Sebelah selatan negara Indonesia. Nah, ini yang di tengah ini garis khatulistiwa ya. Ini yang garis putus-putus. Ini negaranya besar sekali ya. Besar sekali dan sangat luas. Oke, kita bahas batas-batas negaranya ya. Tadi di buku dijelaskan bahwasanya sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru dan Selat Torres ya. Nah, ini sebelah utara ini. Ini Laut Arafuru, sini Laut Timur dan ini Selat Flores. Dan di sini Laut Arafuru ini dulu kalau dalam pertempuran sejarah pertempuran Indonesia dengan Belanda pernah terjadi pertempuran di sini ya. Laut Arafuru. Nah,
Nah, ini merupakan batas di utara Australia adalah Laut Arafuru. Kemudian batas di sebelah baratnya apa? Ini adalah Samudra Hindia. Ini Indian Ocean adalah Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik ya. Sebelah timur Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Artinya apa? Sebelah selatannya sini ini juga Samudra Hindia, ini Laut Koral dan ini Laut Tasman, ini sebelah timur ya. Nah, di sebelah bawahnya lagi nih, bawahnya lagi jauh ke selatan itu Antartika. Nah, ini Antartika ya, kutub selatan. Nah, ini merupakan Australia. Gambarannya Australia ini seperti ini. Lalu ini mengenai batas negaranya Australia ya. Kita kembali ke buku. Mengenai batas-batas negaranya sudah tergambar ya nak ya. Jadi letaknya ini di sebelah selatan Indonesia ya, letaknya di sebelah selatan Indonesia. Kemudian batasnya tadi di sebelah utara ada Laut Arafuru, kemudian di sebelah timurnya ada Laut Koral dan Laut Tasmania. Sebelah selatannya adalah Samudra Hindia, sebelah baratnya juga Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia ini ya. Baik, kita kembali lagi ke buku. Nah, ini luas wilayah benua Australia ini hampir 9 juta ya, 8.945.000 kilometer persegi ya. Di mana 70% dari wilayah Australia ini berupa gurun. Gurun ya. Tahu gurun ya? Jadi 70% wilayah Australia itu adalah gurun dan semi gurun ya. Nah, ini Australia ini terdiri atas 8 negara bagian. Ya, kalau kita di Indonesia itu nggak ada negara bagian, adanya provinsi ya, ya sama dengan provinsi lah. Jadi di Australia itu ada 8 negara bagian. Yang pertama adalah Australia Utara ya, ini Australia wilayah utara, ada Australia Barat, ada Queensland, ada Australia Selatan, New South Wales, ada Victoria dan di sini ada Tasmania. Satu lagi di daerah khusus ibu kota ya, khusus ibu kota. Nah, negara bagian terluas adalah Australia Barat. Australia Barat ini ya. Ini negara bagian terluas. Kalau mereka namanya negara bagian, kalau kita provinsi lah ya. Ini yang paling luas adalah Australia Barat. Yang paling kecil adalah Victoria. Nah, ini Victoria ini yang paling kecil. Nah, di bawah sini. Yang paling kecil, tapi di sini adalah yang paling padat penduduknya. Ya, banyak penduduk Australia tinggalnya di sini. Ya. Nah, itu mengenai negara Australia. Kemudian hal apa yang menarik dari negara Australia? Negara Australia, benua Australia ini adalah benua yang hanya terdiri dari satu negara. Nah, ini satu benua. Kalau di Asia kemarin banyak ya. Asia kemarin banyak, ada Asia Tenggara saja ada 10 gitu kan. Kemudian di Afrika juga banyak sekali. Kemudian di Amerika juga banyak, di Eropa juga banyak negaranya. Di Australia, benua Australia, ini hanya ada satu negara, yaitu negara Australia. Hanya ada satu negara, yaitu Australia. Nah, ini negara Australia, ini benua Australia, keunikannya itu ya. Nah, ini sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Kalau penduduk aslinya yaitu suku aborigin ya. Penduduk asli benua Australia itu suku aborigin. Kemudian di sana yang paling terkenal adalah hewan seperti kanguru ya, itu adalah hewan khas endemik dari Australia. Nah, ini mengenai Australia mungkin banyak kalian sudah tahu ya, ini kita hanya sedikit mengulas. Harapan saya kalian bisa mengingat kembali tentang Australia. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Silakan. Tidak ada yang mau tanya? Tidak, Pak.
Baik, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, hari ini Bapak nggak akan kasih tugas ke kalian ya. Jadi Nge-lag lagi. Krik-krik. Ini udah belum, Boy? Belum, Ya. Pak Gusnya. Semuanya selesai ini. Rel. Nggak MUN guys. udahlah, hasil udah mulai. MSN. Gel. Injil sih turu Injil. Berisik-berisik kerjain PKN dulu baru udah. Ya aku wes kok. Engko bengi lo kena. Aku tinggal ngisi. Aku wis ngumpul di Indonesia ora didelok. Tai Astral kok us. Iya, aku nggak di komen. Iya sama bot. Ngartis ini. Di chat dua ora dibales toh. Gentu malah jadi delok tok. Enggak dijawab di red. Yo Mending wis didelok. Nah mending didelok ngono aku ora dibales. Didelok wae ora. ya kan Kenapa dhewe sih? anu ya. Itu ya. Paling tergantung amal dan perbuatan. Ini manggo koyo ngono ceramah kok kono ndang-ndang. Ya, Apa? Reneo. Nggak usah dihapusin. Aku duwe jambu. Ora pengin. Walah, Cuman kuwet gede tenan. bohong ding. Jambu mente. Ngrewangi aku ngarit. Kiri. Bohong ding. Nak nangger ngombet lho, Pak piye nih. Pinggir-pinggire ora dikombet. Bohong. Walah. Iki Saputra Ada siapa itu tadi? Saputra iki sapa sih? Wis rampung urung lho. Coba lihat di grup IPS. Mulai ngetik admin tok. Pak Arif lagi susah. Betul. Metu ayo. Sampai kentang. Keluar aja. Nanti kena marah. Keluar kok. Keluar pusing. Lah iya, ya ora Keluar kok ngajak-ngajak. Jangan mesor wi. Robana atina. Wahai manusia. Wah. Mang Jen Iya, ya, Mang. biasanya panas dia. Mang Jen. Panas.
Benua Afrika. Benua. Benua Afrika terletak di sebelah ngopo kowe? Benua nih, Bos. bukannya Olive. Oh, bapakku nyemprot ya. Benua nih, Bos. Astagfirullahaladzim. Bahasa Indonesia kurangkum, nggak mau kutulis kabeh, capek. Ya los toh. Ya aku kok yang nulis toh. Ya los. Lah kue apa lu ya? Alah. Alah. Bohong ding. Asli bohong ding. Lah sih. Ngapusi berarti piye ta masuk cai? Mau lihat IPA nggak? Katamu mau lihat IPA. Aku wes. Oh, weh. Srel, Belum. Oh. Senengin Arif masih susah. PKN wes gue. Di sekolah dan itu susah. Karena jauh dari sinyal. Sur, Rob, kowe ora ngatus, Rob. Cerewet hasil mah. Cot. Olive nyimak. Kowe bacot. Buka chat, Ril. Buka kameranya biar aku screen. Hah? Ku edit sedikit. Kere putut. Biar ku edit sini. Buka kameranya. Anggil. Ngopo nah iki? Wes ora. Fitri ini siapa sih? Rahmai tinggal ngegame HP ini. Fitri siapa Fitri? Oke, mohon maaf anak-anak tadi saya terpental lagi karena jaringan ya. Oh iya. Baik, sebelum saya akhiri ada yang mau bertanya nggak? Enggak, Pak. Nggak ada ya tentang benua Amerika, clear kita ya, benua Australia clear ya. Jadi kelima benua sudah kita pelajari, dari benua Asia, kemudian benua Amerika, kemudian benua Eropa, kemudian benua Afrika, dan yang terakhir ini adalah benua Australia ya. Benua Australia, sedikit lagi saya review, benua Australia ini adalah benua yang hanya terdiri dari satu negara ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih anak-anak sekalian atas perhatiannya hari ini, ya, khusus